Pramusyawarah Pembangunan Kecamatan Ambarawa fokus pada peningkatan daya saing daerah. Ambarawa, Pringsewu, pada tanggal 10 Februari tahun 2025. Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, menggelar pramusyawarah pembangunan yang dihadiri oleh Camat Ambarawa, Eko Purwanto, dan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Pringsewu, Suryo Cahyono SH. Musyawarah ini bertujuan untuk memantapkan daya saing daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur daerah. Dalam sambutannya, Camat Ambarawa, Eko Purwanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Penguatan SDM dan infrastruktur merupakan kunci utama untuk mencapai kemajuan daerah. Kami berharap melalui pramusyawarah ini, kita dapat merumuskan program-program yang efektif dan berkelanjutan, ujarnya. Baiklah, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini kita Kecamatan Ambarawa sudah selesai baru saja melaksanakan pramusrenbang. Jadi pada saat pramusrenbang tersebut tadi kita sudah menyimpulkan beberapa kesepakatan berkaitan dengan prioritas pembangunan yang akan kita usulkan untuk tahun 2026. Jadi hasil kesepakatan kita pada pramusrenbang ini akan kita sampaikan nanti pada saat musrenbang tingkat kecamatan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari tahun 2025. Beberapa kesepakatan tadi sudah dapat arahan juga dari Pak anggota DPRD kita bahwa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ambarawa, beberapa kepala pekon sudah sepakat agar terintegrasi. Artinya sekali bangun kita sudah dapat menghubungkan beberapa pekon sehingga bangunan itu dapat langsung kita nikmati oleh beberapa pekon. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Pringsewu, Suryo Cahyono, SH, juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kecamatan Ambarawa dalam menggelar pramusyawarah pembangunan ini. Kami dari DPRD akan terus mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Kami berharap hasil dari musyawarah ini dapat menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, katanya. Para peserta kepala pekon yang ada di Kecamatan Ambarawa memberikan berbagai masukan dan usulan terkait dengan upaya penguatan SDM dan infrastruktur daerah. Beberapa isu penting yang menjadi fokus pembahasan dalam musyawarah ini antara lain: 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi SDM. 2. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Hasil dari pramusyawarah pembangunan ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ya, terima kasih. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas undangan Pak Camat berkaitan pramusrenbang, karena datangnya saya mewakili Dapil 4 Kecamatan Ambarawa Podosuka, banyak beberapa masukan dari para pekon berkaitan dengan program-program kerja beliau, yang itu akan kita sinergiskan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga ke depan bahwa antara musrenbang dengan reses dan epokir ini, bicara eksekutif dan legislatif ini berjalan sinergis. Lalu yang kedua, kita memang bergantian dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, kita banyak terjadi proses pemangkasan. Harapannya adalah bahwa khusus untuk Kabupaten Pringsewu itu tidak ada pemangkasan, dan itu menjadi program utama. Karena sekali lagi berkaitan infrastruktur terutama jalan, Kabupaten Pringsewu itu hampir 70% rusak. Dan itu menjadi keberadaan tersendiri. APBD Kabupaten Pringsewu hanya 1,2 triliun. Sedangkan kalau berkaitan infrastruktur Kabupaten Pringsewu supaya menjadi baik, itu dibutuhkan anggaran 1 triliun. Dan harapannya dengan hari ini, musrenbang walaupun ini hanya di Kecamatan Ambarawa, ini juga bisa mewakili teman-teman di 9 kecamatan. Yang kedua,
bahwa ini juga kita memang sekali lagi mengucapkan kepada Bupati terpilih dan akan dilantiknya supaya beliau juga segera sinergis baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga antara legislatif dan eksekutif ke depan juga menjadi baik berkaitan dengan satu, program pendidikan, dua, kesehatan, yang ketiga infrastruktur, karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Tim Garuda News melaporkan.